perlu tapi dengan pendekatan yang baik. Hai Besti. Apa nih? Iya enak banget. Aku mau ambil Gak dong. boleh gitu dong, yang senior dulu gimana sih? Ih parah banget, parah banget gitu sih. Emang kenapa? Parah banget. Ya udah nggak apa-apa dia mengambil duluan. Nggak suka nih. Lu nggak boleh kayak gitu tahu. Ih Ilham. Sosok senioritas lu. Ya biasanya kan juga kayak gitu, emang kenapa ada yang salah? Biasanya parah nih habitnya udah gak bener, ya kan? Udah gak bener. Di situ tuh ya orang-orang dewasa yang kayak lo nih yang bikin kayak anak-anak kayak kita tuh, aduh ngapain sih ngormatin yang dewasa? Iya benar. Jadi kita tuh malas respect sama yang dewasa tahu. Iya. Kayak gitu. Ya udah Ya mau dia udah, bawa sorry. gorengan terserah aja mau siapa aja yang ngambil. Emang kenapa sih kayak gitu? Udah jadi tradisi gue soalnya biasanya di kampus kayak gini ya, sama Tradisi teman-teman yang kampus? lain. Senioritas gitu. Serius? Serius? Oh jadi lo apa? Kenapa akhirnya lo melanjutkan tradisi itu kenapa? Sebenarnya emang teman-teman gue sih biasanya kayak gitu semua, keadaan tingkat biasanya gitu sih. Kesian banget ada tingkatnya. Kenapa miris sih sih. ada rasa balas dendam kah sampai akhirnya lo harus kayak gitu atau gimana? Sedikit sih, pengen. Sedikit. Karena dulu gue sempat dapat senioritas gitu juga, tapi gue juga pengen balas dendam lah ke adik kelas gue sebenarnya kayak gitu. Oh gara-gara dendam yang tersimpan kayak nggak terima dulu waktu lu jadi junior kan lu Ya. digituin. Tapi nggak boleh tahu hal. Oh iya? Iya. Sekarang gue tanya deh. Menurut lu pada senioritas apaan? Sejujurnya sih ya kalau di KBBI sih dia kayak cuman perbedaan tingkat aja. Kayak lebih tinggi tingkatnya atau lebih dewasa gitu. Bukan yang gimana-gimana sebenarnya ya kalau artinya ya. Cuman kan sekarang kayak banyak yang miss. Iya bener banget. Jadi kayak bullying ya jatuhnya. Iya. Jadinya nyaru gitu kan antara senioritas sama bully. Betul. Lu deh, lu yang pernah ngerasain. Definisi senioritas menurut lu apa sih? Senior selalu benar sih, biasanya sih kayak gitu. Oh, Bubar gitu. kalau punya teman begini, Bah ya. Pulang kita pulang, Bahaya, pulang. nggak boleh Pulang, gitu. boleh. Kita Nggak boleh gitu. Iya. coba nih, gue penasaran. Emang cerita lo waktu dibully itu kayak gimana sih dulu? Sampai akhirnya lo mau Gue melanjutkan. penasaran banget nih. Kayaknya Dulu- sakit hati gitu. Kita makanya. Dulu pernah pas gue kuliah di daerah Bandung itu, sempat ada yang namanya jam malam, jam panggilan malam. Persiapan, dipercepat waktunya. Oke, apa Jadi tuh? jam 2 kita dikumpulin satu angkatan, disuruh buat diskusi tentang satu topik gitu. Tapi ketika ada satu mahasiswa yang nggak datang, kita di push up semuanya. Ya, Jadi karena hanya satu orang semuanya kena, lu nggak terima. iya dengan embel-embel solid kan gitu. Keluargaan. Iya betul. Itu sering sih. Gue sering banget denger kayak gitu sih. Kalau kalian berdua gimana? Kalau gue tuh pernah, jadi gue di kampus dulu kan, gue ikut satu UKM gitu, kan basket. She has played her way into the Player of the Year conversation. Kan anak basket. Terus habis itu, kayak si senior-seniornya ini membawa embel-embel mendidik, lu ngerti nggak kayak? Ya kita kayak gini buat mendidik, jadi segala kayak yang keriuhan-keriuhan UKM tuh yang dikasih ke junior. Tapi mereka tuh yang fun-fun aja, kayak misalkan event basket yang keluar, yang main tuh semua yang senior. Terus kalian tuh masih anak baru, udah. Ini tuh kita, apa ya, waktunya kita show, kalian tuh udah. Kalian ngurus-ngurus kesekretariatan aja. Kan bete kan kayak gitu. Terus gini loh, kalau misalkan kalian niatnya mau mendidik ya, senior-senior tuh niatnya mau mendidik, it's okay. Tapi pendekatannya harus baik, yang manusiawi lah. Kan semua ada tata keramanya kan. Gue setuju Biar banget. apa? Biar kita sebagai junior tuh ngerti gitu. Oh, maksudnya senior tuh kayak gini, caranya kayak gini, kita nggak boleh kayak gini. Jadinya kita semakin respect kan kalau kayak gitu. Nah kalau lo sendiri gimana nih, Ser? Pernah nggak lo kena bully? Capek abis marah-marah. Makan dulu. Minum. Iya. Jujur kalau gue selama di kuliah aman sih. Aman banget. Aman kecuali ketemu dia tadi kan? Iya, makanya gue kaget, Bray. Kaget banget nih, gue kayak, loh. Jadi tuh senior di kampus gue tuh mendidiknya bener. Jadi senioritas dalam arti mereka yang udah lebih pengalaman, ngasih nih bimbingan ke adik-adiknya. Itu yang bener. Oh kuliah tuh kayak gini. Oh materinya gini loh. Nanti kalau misalkan kalian sulit, tanya kita aja gitu. Jadi kita kita dengan sendirinya ngerasa kayak, oh kita harus respect nih sama mereka gitu. Gitu. Agak ini juga ya. Gue kalau kuliah sih alhamdulillah enggak sih. Tapi pas SMP, SMA, gue pernah tuh kena bully. Gimana Kenapa bullynya? tuh? Tapi secara verbal bulinya. Jadi diomong-omongin, dikata-katain gitu-gitu kayak
dulu kan zaman-zaman dulu masalah-masalah stereotip kecantikan perempuan Indonesia. Sedangkan gue waktu SMA itu kulit gue nggak putih, kulit gue kulit coklat, kulit wanita Indonesia gitu. Tapi zaman dulu kan kayak Korean beauty itu udah ini banget kan. Nah jadi ya udah sih dia mau dikata-katain kayak gitu, mau cewek mau cowok nggak ada bedanya, ngomongnya kayak gitu juga gitu. Parah Terus, banget. respon lu pas dikatain gimana anjir? Kalau gua, nih gua kasih tahu ya, kalau gua udah marah-marah. Oke. Gua udah marah-marah, lu ngerti nggak? Gua nggak suka banget. Gua tuh anaknya speak up. Jadi kalau gua dikata-katain, "Gel lo gendutan di badan-badan gua." Kenapa lo? gitu Kayak ya? gitu kan kesel. Nah, kalau lu nanggapinnya gimana? Kalau gue kesel kan, masukin ke hati pasti kan. Tapi nggak ada cara lain kalau nggak pakai aksi. Gue langsung pakai aksi, gue langsung bagus sih. memperbaiki diri gue, langsung beli skincare dari ujung rambut sampai ujung kaki, langsung gue perawatan diri. Dari situ oke, mungkin emang gue kurang perawatan diri kali ya dulu. Gue nggak terlalu mementingkan diri gue. Nah pas diomongin kayak gitu, jadi sadar kan gue, ada baiknya juga nih mereka ngomongin gue. Gue ngambil dari sisi positifnya aja gitu. Iya, betul. Gitu, Ge. Marah-marah mulu. Emosian ya. Biasa ibu-ibu kan gitu kan. Ibu-ibu. Iya, bete banget. Gua tuh orangnya speak up banget, parah sih. Kayak aduh, gitu deh. Kalau gue sih langsung aksi aja. Iya, gue setuju. Kayak gue bakal tiru deh. Langsung beli skincare segala macam. Nah, ada satu skincare yang selalu gue pakai sampai sekarang. Kan tuh. Bisikin dong, Kak. Boleh nih gue kasih tahu nih. Mumpung gue tuh selalu bawa kemana-mana dia ini. Nih dia. Body Jangan di spill dulu. Kita belum disponsorin saya. Aduh, tapi ini wanginya enak banget. Tapi mungkin bisa Coba deh. Oke, ini kasih mungkin lihat dulu ke sedikit. netizen. Netizen nih kayak mungkin mau lihat tapi kayak kata jadi kayak beauty Tapi vlogger. gue pengen sih coba harumnya ya. Coba enak kan? Tapi wangi banget loh. Wangi. Kayak bahkan dari sini aja kecium. Wangi banget. Ini tuh melembabkan dan mencerahkan. Jadi putihnya tuh bukan putih kayak hantu gitu, bukan. Oh, jadi dia kayak bukan yang whitewash gitu ya. Nggak Kayak ada natural whitewash-nya. glow. Ngomong-ngomong, Kenapa? ini baunya mirip banget bau mantan gue tau gak? Iya. Udah. Jangan ingat mantan lagi ya. Sorry. Si gewes. Tapi emang enak banget sih. Bener ya? Gimana pelajaran Emang psikologi? sebenarnya cara terbaik buat ngebales si bulliesnya ini dengan kayak kita memperkaya diri kita sendiri, mengembangkan diri kita sendiri. Jadi kayak sebenarnya mereka kan ngebully tuh buat dapet power kan, kayak buat ngebuktiin mereka nih yang paling kuat gitu. Nah cara ngebalesnya adalah dengan ngebuktiin kalau bukan mereka sebenarnya yang kuat gitu. Jadi kayak sebenarnya dengan cara mereka membuli tuh salah. Kayak benar yang dilakuin Kak Dinda. Jangan marah-marah aja benar. Iya, tapi gue kesel aja gitu. Gue tuh nggak tahu gimana ya, kesel gitu kayak. Lu ngapain begitu sih? Faedahnya apa? Iya, gitu ya kan? Jadi gue kalau kayak gitu jadi inget sama salah satu berita yang si adik kelasnya tuh pakai alis, tapi dimarahin sama cuttingnya. Nah itu juga gue nggak masuk di otak gue itu. Dia takut kalah cakep kali. Setuju Iya kan? gue Sabar. Iya. Ibu-ibu ini suka marah-marah. Ibu-ibu ini Kesel banget. tapi jujur itu kayak kasus terbanyak nggak sih? Apa iya? Iya tentang Iya. kayak gitu-gitu kan. Rata-rata sih perempuan ya. Kalau Iya, di golongan coba dia kalau cowok cowok gimana deh gimana? coba. Kalau cowok sih paling dulu pas gue zaman maba ya, masih sebaru, paling nggak boleh pakai celana pensil gitu doang sih. Alasannya? Alasannya takutnya kalah saing sama kakak kelas. Juga ada kayak gitu laki-laki Takut biasanya. kakinya kalah cakep. Ya, bisa juga. Kalah jenjang. Jadi kan nggak boleh pakai celana pensil. Ya, Aneh banget. Yaudah, sama ini biasanya tuh laki tuh nggak boleh gondrong. Oh, Jadi bisa maba dibotakin semua rambutnya gitu. Terus bolehnya pakai celana penghapus. Bukan bagus dong. lucu lagi, ger banget lagi. Enggak, celana pensil tuh kayak gimana? Celana pes tuh celana yang ketat. Yang Oh, ketat, skinny, yang skinny, skinny. skinny. Oh, Iya, yang lurus gitu. yang ngebentuk kaki. Nah, betul. Oh, gitu. Cowok gitu. Ya kalau cowok kayak gitu sih biasanya. Paling banyak tuh kan ospek. Ya kan? Banyak banget aturan gitu. banyak. Terus kadang-kadang mereka nggak kasih alasan gitu. Iya, Itu yang iya. buat kita tuh kadang-kadang gedek gitu. Ih kayak yang tadi tuh berita yang kakak kelas disuruh hapus alis lo nggak boleh pakai alis kan kayak nggak ada alasan nggak ada reason yang masuk di akal. Gue setuju banget. Iya kan?
makeup gue. Iya, beli pakai duit Muka-muka kita gue. sendiri. Duit gue. Yang penting kita nggak too much kan, ngerti nggak? Iya nggak too kan. much, Kecuali kalau kita baru maba aja udah centil lah, udah pakai segala-segala, itu baru mereka Bulu marah. mata 20 cm. Boleh gitu kan. mungkin kakak tingkatnya tuh kalah cantik sama si adik tingkatnya. Nah, tapi gue mau tanya sama lo. Enak kan kalau misalkan kita ngelihat orang keluar dandan gitu. Walaupun tipis-tipis tapi enak kan dilihatnya. Iya, Nah, bener-bener. menurut lo gimana nih kalau misalkan ngeliat cewek dandan? Ya kalau ngeliat cewek dandan sih lebih Dia enak dandan aja. gak dandan mah demam. Oh iya. Enggak dong, nggak semuanya dong. Karena menurut gue kan pengen dilihat orang nih gitu. Gue harus ini dulu dong bikin nyaman diri gue, nyaman diri gue. Kalau misalkan orang ngeliat gue pucet kan nggak enak kan. Kayak gue ngeliat orang, duh pucet banget gitu. Dia gimana sih pakai lipstick kayak gitu. Ya pasti dandan tuh nggak masalah. Kalau if you want to wear a makeup, wear it. Ya kan nggak masalah. Gue setuju nih. Nih, kenapa terlalu banyak orang yang ngelihat kasus perpeloncoan atau perbulian itu, mereka cuma kayak diem aja gitu loh. Kayak kenapa nggak berani? Kenapa? Itu dari gua nih pandangan ya, lo ya? dari Kenapa pandangan nggak gua. nyamperin. Gue ngomel-ngomel aja, tapi depan teman gue. Karena kenapa? Ya kan? Jadi gue habis marah-marah udah. Samperin Ge. Enggak deh. Kenapa? Karena gue satu nggak mau cari masalah sama senior. Karena itu berhubungan dengan nilai. Kan gue UKM ya. Otomatis segala aktivitas basket gue dinilai sama senior-senior nih. Gue nggak mau basket gue nilainya jelek gara-gara senior-senior nih. Jadi gue kayak ya udah gue marah. Oh tapi lo nggak dilabrak tuh pas lo sini dia. Mana berani labrak gue. Oke. Ya enggak, gue nggak berani sih. Maksudnya kayak gue nggak mau berurusan sama nilai dan lain-lain. Tapi kalau menurut gue sih ya, senioritas tuh sebenarnya dimanapun tuh tetap dibutuhin sih. Tapi dengan batasan jangan sampai menggunakan fisik. Contohnya harus benar kali ya, karena kan Iya. kayak sebagai senior juga pasti kita digugu dan ditiru juga nggak sih sama si juniornya ini. iya, betul. Jadi kayak kita kasih contohnya yang baik juga. Kayak tadi kan awal-awal kayak alasan dia nabok, gue lebih tua Gimana dulu. sih lu? Nah Minta gara-gara maaf dia tuh ada kayak apa dendam gitu kan, Ya. kayak dia pernah digituin dulu. Nah itu yang akhirnya ngebuat Senioritas rasa bully. Ya. Nah itu dia. Tapi bentar guys, gue tuh kayak pernah baca berita, tapi gue lupa nih sumber berita dari mana. Kayak tuh orang yang ngelakuin bullying atas embel-embel senioritas, dia tuh kayak bisa menghambat kesuksesan mereka gitu loh. kayak gimana tuh? Jadi Bahaya. karena dia nggak bisa hargain orang yang dia bully nih, di fase kehidupan yang selanjutnya juga kayak ketika dia tumbuh dewasa atau ketika dia pindah ke tempat kerja, ke lingkungan lain, dia juga nggak bisa hormatin orang. Nah itu, Iya kan? terus juga dia Dan dia lebih fokus ke orang lain. Nah, iya. Mendingan fokus ke diri sendiri. Betul. Perbaiki diri sendiri. ini kayak selalu menganggap orang lain tuh saingannya gitu loh. Iya itu parah banget. Dan gue juga pernah tahu ya dari psikologis gitu kayak senioritas itu juga bisa dari psikolog orang itu, orang yang ngelakuin senioritas itu. Mereka, gue pernah baca mereka tuh punya alasan kayak mungkin waktu mereka misalkan nih, waktu mereka masih jadi mahasiswa baru, mereka pernah digituin. Jadi mereka tuh punya rasa nggak terima gitu. Sama kayak Ilham tadi, ada Balas rasa dendam balas ya. dendam. Iya, Karena gue balas pernah dendam. digituin, jadi gue harus Benar. gituin ke adik tingkat gue. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin kalau misalkan bukan dari senior sebelumnya atau pengalaman dia dulu digituin senior, bisa jadi di rumah. Oh iya, Jadi kayak di rumah tuh dia dimarahin, dia dipukulin atau dia kayak gimana ya? Dia ngerasa Jadi punya dia juga pengen ngebrontak gitu, tapi benar. nggak bisa. Dia diem aja kan. Setuju. Jadi kita semua setuju ya. Sebenarnya senioritas itu perlu, ya kan? Perlu. Tapi dengan pendekatan kemanusiaan yang baik. Ya nggak? Iya, tanpa Setuju. arogansi. Atau tanpa fisik juga yang penting sih Yes. itu. Ngomong-ngomong kita duduk sini lama, belum pada pesen ya? Lapar Lu nggak? tadi Lapar nggak? makan gorengan sih lapar. Lapar nggak? Ih, gue lapar banget, apalagi Boleh. Mas. Mana ini muncul tiba-tiba. Iya sih, udah lapar nggak kerasa.